Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abi Imam Bahili menyampaikan bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, 5 malam yang di dalamnya doa tidak ditolak, yaitu malam pertama bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Jumat, malam Idul Fitri, dan malam Idul Adha. Di antara amalan-amalan yang dianjurkan para ulama pada malam nisfu Sya'ban atau malam tanggal 15 bulan Sya'ban adalah: pertama, memperbanyak sholat sunnah. Siapa yang ingin memperbanyak, perbanyaklah. Siapa yang ingin melakukan sedikit, maka lakukanlah. Hadis riwayat Ibnu Hajar dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Dalam kitab Al-Majmu' Syarif halaman 93 hingga 96, sholat sunat pada malam nisfu Sya'ban adalah 2 rakaat. Rakaat pertama setelah Fatihah baca surah Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca surah Al-Ikhlas. Lalu di dalam setiap sujud, yaitu dalam 4 kali sujud dalam sholat itu, baca doa ini: Allahumma inni a'udzu bi'afwika min iqabika wa a'udzu biridhaka min sakhatika wa a'udzu bika minka la ahsa sana'i alaika anta kama asnaita ala nafsika. 2. Ulama lain menyatakan bahwa yang paling utama pada malam nisfu Sya'ban adalah melakukan sholat tasbih sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada pamannya, yakni Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Sholat tasbih 4 rakaat. Di dalam setiap berdiri, ruku, sujud, dan duduk ada bacaan tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bagi yang ingin tahu lebih lanjut tentang sholat tasbih, silakan dibaca di buku-buku tuntunan sholat. 3. Pada malam nisfu Sya'ban, setelah sholat maghrib dan sebelum sholat isya, lakukanlah sholat awabin 6 rakaat. Setiap 2 rakaat 1 kali salat, dan di setiap rakaat setiap usai sholat Al-Fatihah baca surah Al-Ikhlas 6 kali. 4. Sholat huir sebanyak 11 rakaat. Setiap 2 rakaat 1 kali salam. Sesudah 8 rakaat, terakhirnya 3 rakaat 1 kali salam. Di setiap rakaat sesudah surah Al-Fatihah baca surah Al-Ikhlas 100 kali. Berarti di dalam sholat ini totalnya ada 1100 kali surah Al-Ikhlas. Cara sholat ini disetujui oleh Imam Ghazali dalam kitab Al-Ihya juz 1 halaman 210. Juga kitab Husnatul Asrar halaman 36. 5. Dalam kitab Mujribat oleh Ad-Dairabi, salah satu amalan di malam nisfu Sya'ban adalah membaca surah Yasin 3 kali setelah sholat maghrib. Syekh Muhammad Darwis dalam kitab Asna al-Muttalib halaman 234 menyatakan bahwa amalan ini bukan sesuatu yang buruk. Surah Yasin yang pertama dengan niat agar Allah memberi umur panjang, sehat walafiat dalam ketaatan, dan istiqomah dalam beribadah. Surah Yasin yang kedua dengan niat Allah jauhkan dari segala musibah, serta Allah berikan keluasan rezeki yang halal dan barokah. Surah Yasin yang ketiga dengan niat mohon kepada Allah agar hati dipelihara dengan segala yang baik, serta mohon ketetapan iman. Seandainya pada tahun ini ditakdirkan untuk meninggal, maka meninggalnya secara husnul khotimah. 6. Syekh Abdul Hamid Kudus dalam kitab Kanzun Nazah wa Surur mengatakan, siapa yang pada malam nisfu Sya'ban
mengucapkan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sebanyak 2375 kali. Maka dengan izin Allah ia akan diberikan perlindungan dari segala bala dan musibah 1 tahun penuh sampai tahun yang akan datang. 7. Saya Ahmad At-Tijani. Syekh Ahmad At-Tijani juga Syekh Abu Ali Al-Bakili dalam kitab Iro'ah Araisumus Palakal Hakoikol Irfani menyatakan siapa yang pada malam nisfu Sya'ban membaca sebanyak 500 kali ayat Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa'in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sebanyak 500 kali, maka ia tidak akan mendapat pertanyaan malaikat di alam kubur. 8. Menurut suatu hadis, pada malam nisfu Sya'ban, Rasulullah Muhammad SAW memperbanyak membaca doa ini. Allahumma innaka afuwun karimu tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata wal mu'afata daimata fid dini wad dunya wal akhirah. Wahai Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan menyukai sifat pemaaf, maka ampunilah kami. Wahai Zat yang Maha Mulia, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu pengampunan, kesehatan, pemeliharaan yang berkesinambungan dalam hal agama, dunia, dan akhirat. Yang ke-9, membaca doa taubat Nabi Adam. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqabbal ma'jirati wa ta'lamu hajati fa'atini su'li wa ta'lamu ma fi nafsi faghfirli dzunubi. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yakinan sadiqan hatta a'lama annahu la yushibuni illa ma katabtahu alayya wa ridho bima qasamtahu li ya dzal jalali wal ikram. Wah, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui rahasiaku dan keterbukaanku, maka terimalah dariku. Engkau mengetahui keperluanku, maka kabulkanlah permintaanku. Engkau mengetahui apa yang ada di dalam diriku, maka ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah, aku memohon kepadamu iman yang meresap di hatiku dan keyakinan yang benar, sehingga aku tahu bahwa tidak akan menimpaku kecuali apa yang Engkau tetapkan menimpaku. Aku memohon ridhomu atas barang yang Engkau bagikan kepadaku, wahai Zat yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Setelah itu, Allah lalu menurunkan wahyu kepada Nabiullah Adam. Aku telah mengampunimu dan anak cucumu yang datang kepadaku, lalu memohon ampun seperti engkau, maka pasti aku ampuni. Dan saya hapus kesedihan dan kesusahannya. Saya cabut kepakirannya dan saya jadikan ia sebagai pedagang senior. Lalu berdatanganlah rezeki kepadanya dengan cara memaksa, walaupun sebenarnya ia tidak menghendaki hal itu. Yang ke-10, Syekh Abdurrahman Asy-Syafuri mengatakan, barang siapa yang pada bulan Sya'ban banyak membaca La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddina walau karihal kafirun, maka Allah akan menulis untuknya pahala ibadah 1000 tahun, menghapus darinya dosa yang bagaikan 1000 tahun. Ia akan keluar dari kuburnya dengan wajah seperti bulan purnama.
dan ditulis di sisi Allah sebagai orang yang siddiq. 11. Imam As-Saraji berkata, barang siapa yang sejak awal bulan Sya'ban hingga 15 Sya'ban membaca 8 ayat pertama dari surah Ad-Duhan sebanyak 30 kali. Kemudian ia berzikir dan bersalawat kepada Nabi, lalu berdoa, maka terkabullah doa itu segera. 12. Dalam kitab Sunan hadis nomor 1378, hadis riwayat Ibnu Majah, bahwa Ali bin Abi Thalib mengabarkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, apabila telah sampai malam nisfu Sya'ban, maka sholatlah pada malam harinya dan berpuasalah pada siang harinya. Pada suatu ketika Rasulullah ditanya mengenai puasa yang lebih utama selain Ramadan. Rasulullah menjawab, Sya'ban, dan karena untuk mengagungkan Ramadan. Siti Aisyah berkata, aku tidak pernah melihat Rasul memperbanyak puasanya daripada berpuasa di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.